Mana kemarin yang request sepatu skate? Sini, kita reviewin. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik lagi dengan sepatu skate lokal tentunya ya dari Geoff Max. Nah, sepatu ini menurut kita sebenarnya udah cukup menarik, looknya udah sangat solid sekali. Kita baru beberapa kali memang review sepatu skate dan disclaimer lagi, anak skate-nya di kantor kita udah nggak ada, jadi kita tidak ngetes main skate. Tapi mudah-mudahan lah ada kesempatan nanti di lain waktu ya untuk kita bisa terjun ke lapangan, ketemu sama anak-anak skate buat cari tahu lebih lanjut lah tentang benefit sepatu ini untuk dipakai skate. Nah, untuk sepatu ini namanya adalah Stance FS All White, dimana siluetnya sih cukup menarik ya, apalagi ada ketambahan air unit di dalamnya. Apakah air unit ini berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Geoff Max Stance FS All White. Nah, kita akan bahas beberapa detail teknisnya dulu. Jadi disclaimer aja, tidak ada pengetesan dengan skateboard di sini ya. Tapi kita cobalah untuk bisa mewakilkan apa saja yang mungkin akan terjadi saat dipakai main skate. Lanjut, kita bahas dari segi material dulu. Yang pertama, pembahasan uppernya. Ternyata di sini tuh uppernya lumayan banyak sekali ya variannya. Bagian lidahnya ini ada fabric, cakep sih, di dalamnya ada busa yang tebal sekali. Jadi kenyamanan sangat lumayan sekali. Kemudian kita ngelihat ada berbagai material terkait kulit di sini. Yang paling dominan adalah suede. Di bagian stripe-nya ada kulit juga dan di bagian belakang ada kulit juga. Ternyata kalau kita tes nih, bagian depan suede-nya ini adalah suede asli. Ya nggak yang terbaik banget, tapi yang jelas nggak mati ya. Dan ini kuat, tough. Kemudian yang asli lagi di sini adalah bagian logo Geoff Max-nya. Gue nggak expect, tapi ternyata mereka pakai kulit asli yang dikasih finishing aja di atasnya. Awalnya gue pikir apa nih, finishing apa nih gitu, atau kulit asli atau bukan gitu ya. Ternyata beneran ini gue perhatiin juga ada grainnya di bawah. Setelah kebakar juga kelihatan ini kulit asli. Bagian depannya tuh box, gue berekspektasi bukan kulit asli dong. Dan ternyata ini adalah kulit asli yang dilapis semacam PVC. Memang bagian yang kayak PVC ini dibakar, dia leleh, gosong. Tapi ternyata pas kita lihat ke dalam ini memang ada grain kulitnya, biru-biru khasnya banget chrome tan. Dengan harga segini kalian dapat hampir semuanya leather. Bagian belakangnya ini pakai kulit sintetis, wajar, nggak apa-apa. Sama ini paling logonya, ini juga pakai kulit sintetis. Dan itu aja yang kulit sintetis. Sisanya cukup tough dan masuk ke standar yang kita butuhkan lah untuk main skate. Beberapa detail-detail kayak talinya itu biasa aja. Kemudian nggak ada aksesoris yang terlalu gimana banget sih. Yang jelas liningnya pakai bahan Visa 3. Ini medium aja, jadi kalau kalian pegang agak lembut juga. Dan ini dia tebal banget sih yang jelas. Ini kalau kalian ngeliat nih, bikin bagian support-support di sininya nih lumayan ngelok. Oke, saatnya kita ngebahas tentang kekuatannya. Ternyata kalau dari durabilitas nih, kita nggak bisa nge-newton meter ini, agak sulit ya. Tapi kita coba Dremel uppernya dan ternyata ini bagus sekali. Dari bagian suede-nya kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Sangat bisa dimaklumi sekali goresannya. Dan dimana tekstur Dremel itu juga kasar, kan amplas ya. Artinya seperti papan skateboard kalian. Bahkan sebenarnya lebih kasar lagi. Jadi kalian bisa bayangkan setahan apa materialnya ini. Kemudian kalau kita ngomongin liningnya juga sebenarnya lumayan kuat. Barulah dalam 10 detik dia jebol. Sebelumnya nggak jebol sih. Lumayan tebel dan lumayan kuatnya ini bikin dia cukup bertahan. Intinya dari segi material upper ini gokil. Gue puas dan gue berikan rating 8 dari 10. Gimana dengan material di midsole-nya? Enggak, sebenarnya ini bukan midsole sih. Ini adalah capsole ya. Jadi capsole ini, midsole dan outsole-nya itu bergabung jadi satu. Tapi izinkan gue buat ngebagi dua ini untuk kita cerna dengan lebih baik lagi. Nah, dimana kalau kita ngomongin material midsole-nya, ini rubbernya rubber campuran. Kemudian kita tes durometernya itu 25,5. Nah, kemudian ada air unitnya nih di sini. Air unitnya kita coba tes durometer, ternyata dia ada di 22, tapi feel empuknya tuh tidak
tidak empuk sama sekali, dia kaku. Oke, dan gue berikan rating untuk midsole-nya ini di 7,5 ya. Sedangkan outsole-nya ini yang termasuk agak biasa aja sih, jadi bukan jelek. Nah, dimana ini adalah hardness yang cukup baik ya, dengan bahan rubber dia dapat angka 39 HA untuk durometernya, dan kita coba Dremel juga, dia ternyata menghasilkan 1,4 mm pengurangannya ya selama 30 detik. Nah, inilah yang membuat gue memberikan rating 7 dari 10. Jadi kalau bisa bertahan lebih kuat lagi, pasti lebih oke lagi. Yang penting kita mau nilai dulu aja untuk materialnya 7,5 dari upper sampai ke outsole, dan tiga-tiganya menurut gue sudah sangat proper sekali buat kalian main skate. Terutama uppernya lah, gue sangat acungin jempol, uppernya gue senang sekali. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, konstruksi. Pertama nih, kerapihannya. Gue acungin jempol juga buat Geoff Max, dimana kerapihannya itu cukup baik, cuman memang material-materialnya itu kayak ada sisa sedikit materialnya gitu. Jadi mungkin yang lebih pertanyaan itu adalah sourcing material sih, soalnya sih daripada pengerjaannya. Karena kalau pengerjaan itu bagus banget, baik sih, jahitan juga rapi gitu. Nah, tinggal di sini nih, kalian lihat aja ya detail di solnya itu aja. Kemudian kelengkapannya juga kita ngelihat banyak sekali jahitan-jahitan yang proper di sini, ada trouble stitch, bahkan dia nambahin juga jahitan di bagian depan, dan mereka mengamankan dengan baik. Gokil sih, apalagi kekuatan lemnya. Kekuatan lem ini termasuk yang kuat. Kita coba bahas ya dari upper ke midsole. Wah, ini gokil sekali. Dimana kalau dari upper ke midsole, selain memang lemnya kuat, kalian bisa coba ini ya, lihat gue tarik manual setelah gue bongkar depannya. Karena tadinya ini mau kita tes lab, berhubung kalian suka nanya, Geoff Max gimana kekuatan lemnya. Cuman antrian labnya sangat panjang sekali dan kita masih harus kejar-kejaran untuk syuting, jadi tidak jadi. Nah, kita udah buka bagian depan seperempat gitu, dan kita coba tarik. Ternyata malah yang kalahnya adalah materialnya. Lemnya itu di beberapa titik bahkan masih bagus, masih kuat sekali. Nah, yang agak kurang itu adalah dari alas ke midsole, tapi itu pun masih kuat. Jadi nggak jelek, kita butuh tenaga yang agak lebih gitu buat narik ini, masih bagus. Yang kemudian bagus sekali juga midsole ke outsole-nya, karena ya mereka di molding bareng, mau gimana lagi kan. Memang harusnya kuat sekali. Nah, yang jelas kalau kita totalkan untuk konstruksinya saja, ini sudah sangat baik sekali di angka 7,5 dari 10 ya. Beberapa kerapihan, kemudian gue berharap bisa lebih kuat lagi karena potensial mungkin Geoff Max bisa sedikit ngulik lagi untuk lemnya jadi lebih strong lagi, tapi segini aja sudah sangat cukup sekali, don't worry. Nah, kita harus ngomong ke kenyamanannya. Jadi disclaimer dulu, ini jelas sepatu yang tidak nyaman. Untuk harian dipakai bisa banget, tapi mungkin lebih dikhususin buat skate. Makanya kita ngelihat overall kenyamanannya aja. Pertama, dari segi ukuran-ukuran. Ternyata dari segi instepnya dia lumayan tinggi di angka 72,3 mm, di mana rata-rata sepatu-sepatu lokalan itu naruhnya di 69, 65 gitu ya. Bahkan maksimal paling di 70 mm buat instepnya. Jadi buat kalian yang punya punggung kaki tinggi, lumayan bisa terakomodasi. Kemudian weight-nya ini juga sedang di 99,1. Tester kita kalau kaki dia yang termasuk lebar tidak masalah, cuman bagian fitting-fittingnya. Dan kalau kalian lihat kelebaran di toolbox ini cukup aja, cukup mengakomodir kita kaum kaki besar. Nah, apalagi dengan instep yang lebih tinggi, wah lumayan sangat membantu sekali. Kemudian kalau kita lihat panjangnya itu 27 cm, jadi lumayan ya, lumayan panjang juga. Dan heel dropnya itu ada di 11,3 mm. Pertanyaan selanjutnya, seenak apa sepatu ini dipakai hari-hari? Ini sepatunya panas banget bos, karena dominan leather dan suede di sini. Bahkan kalau kalian ada lihat lubang-lubang di sini, ini tidak tembus sampai ke dalam, tidak membantu breathability or whatsoever. Jadi kalau kita tes secara breathability juga, ini jelek sekali. Nah, kalau kita ngomongin empuknya, ini jelas bukan sepatu yang empuk, karena kalau kalian lihat tidak ada apa-apanya di sini. Air unitnya bahkan itu keras sekali. Kalian kalau pencet begini ya, itu tidak bisa kolaps si air unitnya, nggak kayak punyanya Jordan. Ternyata air unitnya ini bagus untuk bounce-nya, untuk energy return. Nah, ternyata dengan tes bounce kita, dia menghasilkan angka 25-28 cm pantulannya. Gue belum dapat insight yang cukup bagus, tapi apakah ketika main skate butuh bounce atau justru harusnya menyerap? Karena
setahu gue nih, skate itu agak lebih impactful. Ya kebayang aja pas kalian mendarat gitu ya, itu kan pasti ada impact-nya. Nah ini malah dipantulin. Itu yang menurut gue agak kurang. Makanya beberapa sepatu skate itu kan dibikinnya empuk justru buat ngurangin kebenturannya itu. Nah sedangkan kalau yang ini dipantulin. Jadi menurut gue agak kurang sih. Beberapa yang menarik lagi adalah stability-nya. Ternyata stability-nya cukup baik. Jadi ini sepatu yang agak stiff juga iya. Dia punya stabilitas yang cukup. Jadi kalau kalian khawatir nih untuk masalah ankle gitu, sepatu dengan kemampuan stability yang baik itu bisa membantu mencegah salah satunya masalah di ankle, dan ini berhasil melakukan itu. Kemudian grip sole-nya yang jelas di lantai licin itu baik. Yang di lantai basah kalian bisa lihat sendiri di video seperti apa, dan yang jelas ini pastinya akan nge-grip untuk papan skateboard kalian, don't worry. Yang jadi pertanyaan itu adalah nanti lapangannya selicin apa atau sebasah apa, karena kan takutnya habis hujan dan segala macam kayak begitu. Jadi overallnya ini sepatu yang biasa-biasa aja, nyamannya juga nggak maksimal, tapi ya memang sudah proper sekali untuk main skate. Ratingnya untuk kenyamanan itu ada di angka 6 dari 10, jadi ya buat kalian yang expect buat dapat sepatu yang nyaman sekali, ini jelas karena nggak empuknya itu tadi, nggak menyerap impact dengan baik sih kalau temuan kita ya, apalagi kalau dipakai hari-hari juga panas. Kalau kalian kemana-mana ya lebih banyak naik Grab, naik mobil gitu ya, nggak banyak panas-panasan, ini mungkin opsi yang still oke. Tapi kalau kalian kemana-mana pakai motor ya mungkin akan sangat tersiksa sih rasanya pakai panasnya sepatu ini. Itu aja sih insight dari gua. Dan rating total sepatu ini adalah 7 dari 10. Jadi menurut gua ini adalah sepatu skate yang sudah sangat mumpuni, bisa kalian pakai tanpa perlu consider brand luar lagi gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang baru bisa di-provide sama brand luar, ya bisa aja kalian main ke sana. Apakah harus di-improve dari segi insole-nya? Karena tadi gua ketinggalan bahas insole. Insole-nya juga tidak membantu sama sekali. Mungkin ya, saran dari gua ke Geoff Max, apakah butuh insole yang bisa menyerap impact dengan lebih baik? Karena gue tuh udah suka gitu dengan konsep kalian udah mau mainin air unitnya. Gue udah suka banget dengan kalian pakai materialnya. Tinggal mungkin ya POV gue, ya correct me if I'm wrong, tapi kita akan butuh penyerap impact-nya. Nah, itu aja dari gue. Gue berharap sih teman-teman yang anak-anak skate bisa ikutan komen gimana sih bisa improve lagi si sepatu ini, atau gimana POV kalian terhadap sepatu ini. Yang jelas, jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe channel kita untuk membantu mencapai 1 juta subscriber. Nah, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.